wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Karina Valeri, absen 6 dari kelas 12 MIPA 5. Di video ini saya akan menjelaskan kompetensi dasar 2.6 bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Lalu untuk kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh, maka dari itu persatuan dan kesatuan sangat erat hubungannya. Makna persatuan dan kesatuan seperti menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi, lalu menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis, lalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Terus nilai persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai itu adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI, lalu meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, toleransi, lalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, HAM, terus menerapkan rasa kekeluargaan, musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, bersikap adil. Nah, untuk prinsip persatuan dan kesatuan itu seperti ada 5 prinsip yang harus kita jalani dan kita tahu, yaitu pertama prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menjiwai arti Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan beragam kebudayaan ras dan agama di Indonesia, kita diwajibkan bersatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lalu prinsip nasionalisme Indonesia merupakan rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Nasionalisme merupakan sikap politik dari masyarakat yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama. Namun hal tersebut tidak membuat bangsa Indonesia merupakan merasa unggul dan menganggap rendah bangsa lain karena itu dapat menodai sila yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Lalu maksudnya itu seperti setiap orang diberi hak untuk memenuhi kemauannya asal tidak menyalahi hak asasi manusia. Jika sampai melanggar dan merugikan orang lain akan diberikan sanksi berdasarkan perbuatannya. Lalu ada prinsip wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara sendiri berupa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara dilaksanakan guna memenuhi tujuan nasional, memiliki fungsi sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam menentukan keputusan untuk menyelenggarakan negara. Prinsip persatuan, pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sebagai warga negara, kita harus bisa mengisi kemerdekaan dengan baik. Caranya dengan melakukan pembangunan, dengan dilandasi rasa persatuan. Nah, untuk contoh persatuan dan kesatuan, seperti beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan antara lain sebagai berikut. Saling menghargai dan menyayangi antar sesama anggota keluarga. Lalu yang kedua, selalu bertutur kata sopan. Yang ketiga, menjaga kerukunan dengan semua anggota keluarga. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak orang lain. Membantu anggota keluarga apabila mengalami kesulitan. Nah, untuk faktor pendorong dalam dinamika persatuan dan kesatuan bangsa, nah yang pertama itu ada Pancasila. Kedua, Sumpah Pemuda. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, untuk faktor penghambatnya sendiri juga ada. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam atau heterogen. Lalu 2, kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar. 3, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong NKRI. 4, ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. 5, paham etnosentrisme. Dinamika persatuan dan kesatuan dari masa ke masa.
Di sini akan jelaskan masa revolusi kemerdekaan dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, di mana Indonesia menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai, pemulangan tawanan Jepang yang kalah perang sekaligus memadamkan berbagai pemberontakan. 2. Masa Republik Indonesia Serikat (RIS) berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ya, di mana ini adalah menjadi dasar terbentuknya federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa ini, Presiden Republik Indonesia adalah Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri pada masa ini. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Ketiga, masa demokrasi liberal dimulai tanggal 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, di mana Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. 4. Masa Orde Lama dimulai tanggal 5 Juli 1999. Nah, di mana sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jabatan Perdana Menteri tidak lagi ada. Terus 5. Masa Orde Baru di mana mulai 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Nah, di mana pemerintah presidensial dengan Soeharto sebagai presidennya. Lalu ke-6, masa reformasi. Pada masa reformasi terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemenkan UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Itulah peran penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.